Shalom teman-teman, mari kita siapkan hati kita, kita masuk ke dalam ibadah. Kita mau bersyukur buat pernyataan Tuhan yang begitu sempurna buat hidup kita teman-teman. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagi kami Tuhan, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Mari kita katakan bersama, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Tuhan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan-Mu buat hidup kami Tuhan. Ketika kami tidak setia Tuhan, Engkau tetap Allah yang setia Bapa. Engkau
Engkau tetap Tuhan yang setia, Engkau tuh tetap Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan selamanya Bapa. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun situasi kami saat ini Tuhan, kami mau berkata Tuhan, Bapa Engkau Tuhan yang setia. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu Tuhan buat hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu Tuhan buat hidup setiap kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segalanya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang ingin menyampaikannya Bapa. Dan berikan kami telinga seorang murid Bapa yang ingin mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom teman-teman RBI Kalvari Cirebon, apa kabar? Senang sekali Kak Randy boleh kembali berjumpa dengan teman-teman, menyapa teman-teman walaupun lewat online service kali ini. Tapi Kak Randy berharap lewat firman Tuhan yang dibagikan, lewat sermon ini teman-teman boleh bertumbuh, boleh mengenal pribadi Tuhan lebih lagi. Ya, hari ini Kak Randy mau bawain satu tema yang berjudul Shield of Faith atau perisai iman. Teman-teman, sadarkah kita bahwa di dalam keseharian hidup kita itu ada di sebuah medan pertempuran? Ya, we are in a battlefield. Setiap hari, setiap saat kita ada di tengah peperangan. Nah, pertanyaannya teman-teman, kalau kita ada di tengah peperangan, apakah kita memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata, perlengkapan perang? Karena tanpa itu mustahil kita bisa bertahan, mustahil kita bisa menang. Yang ada kita malah kalah, teman-teman. Ya, Kak Randy dulu suka banget main Counter Strike, ya, game online perang gitu ya. Zaman-zaman kuliah dulu, mungkin teman-teman nggak tahu ya. Zaman sekarang lebih ke PUBG, ya kan, Mobile Legends. Zaman Kak Randy dulu namanya Counter Strike. Dan waktu teman-teman Kak Randy tengah-tengah main, Kak Randy nyusul belakangan. 15 menit kemudian lah Kak Randy mulai main. Wah, teman-teman Kak Randy senjatanya udah keren-keren. Udah ada yang bawa AWP, ada yang bawa AK, pakai Kevlar, pakai helmet, dan seterusnya. Kak Randy cuma pakai handgun. Ya, dan bisa ditebak, nggak lama
Kak Randy mati dan Kak Randy harus ulang lagi dari awal. Ya, dan begitupun dengan kita teman-teman, kalau kita nggak memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata perang di tengah medan pertempuran ini, yang ada kita akan kalah, kita akan jatuh oleh godaan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dan teman-teman mesti tahu bahwa peperangan kita itu bukan peperangan fisik, teman-teman. Ya, pertempuran kita bukan pertempuran jasmani. Alkitab mencatat bukanlah darah dan daging lawan kita, melainkan lawan kita adalah penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara. Dan tentunya senjata yang kita kenakan itu pun bukan senjata fisik, melainkan senjata rohani. Ya, makanya Alkitab katakan ada perlengkapan senjata Allah. Mulai dari ketopong keselamatan, mulai dari pedang roh, lalu baju zirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan memberitakan Injil, dan juga perisai iman atau shield of faith. Gunanya adalah supaya kita bisa bertahan dan juga mengadakan perlawanan di hari-hari yang jahat ini, teman-teman. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, seperti apa sih shield of faith itu? Seperti apa sih iman yang teguh yang bisa mempertahankan kita, bisa melindungi kita di tengah hari-hari yang jahat ini? Karena dicatat ada 3 poin, teman-teman. Iman yang teguh itu seperti apa? Yang pertama, iman yang teguh adalah iman yang lahir dari pengenalan akan Yesus. Iman yang lahir dari pengenalan akan Yesus. Dan itu didapat bukan dari apa kata orang tua. Bukan karena kita lahir dari keluarga Kristen. Atau bukan kata kakak mentor kita atau kata Kak Ono. Bukan juga kata gembala kita atau pendeta kita. Tapi kita mengenal pribadi Tuhan lewat pembacaan Alkitab yang adalah firman Tuhan. Maka Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, teman-teman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, yang jadi pertanyaan, firman Kristus itu yang seperti apa, Kak? Firman Kristus itu bicara tentang apa yang Yesus katakan dan tercatat di Alkitab. Dan juga apa yang Alkitab katakan mengenai siapa Yesus. 2 hal ini, teman-teman. Ya, maka kita mesti ketahui Alkitab itu sebenarnya berpusat kepada Yesus. Berpusat kepada satu pribadi. Nah, masalahnya ketika kita lagi baca Alkitab, siapa yang kita cari? Atau apa yang kita cari? Banyak dari kita yang buka Alkitab itu bukan untuk mencari Yesus. Bukan untuk mengenal pribadinya. Tapi kita buka Alkitab, seringkali kita jadikan Alkitab itu sebagai kumpulan kata-kata bijak atau kata-kata mutiara. Misal kita lagi sedih, lagi galau, lagi putus asa, terus kita randomly buka ayat gitu kan. Terus kita berharap dapat ayat-ayat yang memberkati. Mintalah, carilah, ketuklah, amin gitu kan. Tapi giliran ketika kita baca, barang siapa mau mengikuti Yesus harus menyangkal diri dan memikul salib. Lalu kita bilang, ini mah ayatnya buat orang lain, bukan buat saya. Itu tentunya cara baca Alkitab yang kurang tepat, teman-teman. Ya, bukan untuk mencari sekedar kata-kata bijak atau kata-kata mutiara. Bukan pula baca Alkitab untuk mencari pembenaran. Ya, kita akan cari ayatnya. Misalkan kita pengen ngerokok gitu ya. Lalu kita cari ayatnya di mana di situ dikatakan dilarang merokok. Sampai kapanpun nggak akan tertulis ada ayat firman Tuhan tertulis dilarang merokok, teman. Itu bisa kita temukan di pom bensin mungkin. Tapi di Alkitab nggak ada. Ya, tapi kan kalau kita baca di bagian Alkitab yang lain, di situ dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus dan tentunya kita harus menjaganya sebaik mungkin. Ya, jadi bukan sekedar untuk mencari pembenaran, bukan sekedar untuk mencari kata-kata mutiara. Tapi yang benar adalah motivasi kita membaca firman adalah berjumpa dengan satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Karena lewat perjumpaan kita dengan Yesus, maka kita punya iman yang teguh. Lewat perjumpaan kita dengan Yesus, maka kita sanggup untuk melewati hari-hari yang jahat ini. Ya. Dan makanya teman-teman, ayo miliki motivasi yang benar saat kita membaca firman. Carilah Yesus, carilah pribadinya, ya, karena di dalam pribadi Yesus di situ ada kekuatan, ada pengharapan. Amin. Itu yang pertama, teman-teman.
Iman yang lahir dari pengenalan kita pribadi akan Yesus Kristus. Yang kedua, seperti apa iman yang teguh di tengah hari-hari yang jahat ini? Yang kedua adalah bicara tentang iman yang dihidupi, bukan sekedar dimengerti. Ya, yang kedua, iman yang dihidupi, bukan hanya dimengerti. Ya, teman-teman pasti pernah baca di Alkitab, di situ ada perumpamaan tentang orang yang mendirikan rumah, satu di atas batu, satu lagi di atas pasir. Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang bijak adalah yang mendirikan rumah di atas batu. Sedangkan orang yang bodoh adalah yang mendirikan rumah di atas pasir. Apa yang terjadi teman-teman? Kita bisa lihat bahwa kedua rumah yang dijelaskan ini, dua-duanya diterpa oleh angin badai. Ada hujan, ada banjir yang menerpa kedua rumah tersebut. Nah, teman-teman mesti sadar bahwa ketika kita menjadi orang yang bijak, itu bukan berarti rumah kita tidak diterpa oleh hujan badai. Alkitab mencatat dua rumah ini diterpa oleh angin badai. Ya, jadi jangan pernah berpikir kalau kita sudah rajin baca Alkitab, kalau kita sudah rajin ibadah, kita rajin pelayanan, itu artinya semua masalah menyingkir dalam hidup kita. Enggak juga, teman-teman. Masalah yang sama yang akan dihadapi oleh orang lain, kita pun akan menghadapinya. Tapi yang menjadi pembeda adalah respon kita. Orang yang mengerti dan melakukan firman Tuhan akan tetap bisa teguh berdiri di tengah hari-hari yang jahat ini. Tapi mereka yang nggak mengerti dan tidak melakukan firman Tuhan, mereka akan terkena oleh dampak dari hujan badai itu dan mereka nggak bisa berdiri dengan teguh. Ya, jadi ketika kita ikut dan taat kepada Yesus, tujuannya bukan supaya kita diluputkan dari masalah, tapi supaya kita bisa tetap teguh berdiri, bahkan di tengah masalah sekalipun. Lagi pula motivasi kita untuk taat dan mengikut Yesus, itu bukan untuk mengejar berkat atau diluputkan dari masalah, tapi supaya kita menyadari bahwa Yesus udah lebih dulu mengasihi kita. Yesus udah lebih dulu berkorban untuk kita. Ya, dan yang berikutnya teman-teman, di situ dikatakan bahwa yang bijaksana adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan juga melakukannya. Sedangkan yang bodoh adalah mereka yang mendengar tapi tidak melakukan. Ya, jadi Alkitab nggak bilang bahwa yang bodoh adalah yang nggak mendengarkan, yang nggak mengerti. Bukan, Alkitab mengatakan yang bodoh adalah yang mendengar. Jadi jangan pernah puas ketika kita cuma sekedar mendengar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Karena orang Farisi dan ahli Taurat pun mereka juga mengerti tentang firman Tuhan. Mereka bahkan mengajarkan tentang firman Tuhan. Tapi yang menjadi pembeda apa? Mereka tidak melakukannya. Jadi teman-teman, ayo belajar bertumbuh jadi anak-anak Tuhan yang gak cuma dengar-dengaran, yang gak cuma ngerti soal firman, tapi juga belajar untuk menghidupi firman itu di setiap kehidupan kita. Maka Alkitab akan mengatakan bahwa kita adalah orang yang bijaksana. Amin. Nah, teman-teman, kita mesti tetap lakukan firman Tuhan ya. Kita harus tetap hidupi firman Tuhan, apapun resikonya. Walaupun logika dan daging kita itu seringkali menolak. Banyak firman Tuhan yang ketika kita baca dan kita renungkan, lalu kita mau coba untuk aplikasikan dalam hidup, rasanya kok berat ya, rasanya kok sulit ya. Tapi itulah firman Tuhan teman-teman. Kadang gak bisa dimengerti, kadang gak bisa diterima dengan logika maupun kedagingan kita. Rasanya kok berat ya. Mungkin salah satu ayat yang bisa mengingatkan kita ya, salah satunya adalah kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Secara logika teman-teman, suruh mengasihi musuh nggak masuk akal. Ada juga kita mengasihi orang yang baik sama kita dan membenci musuh kita. Tapi bagaimana mungkin Alkitab bilang suruh kasihi musuh, dan bahkan lebih jauh lagi berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Tentunya itu nggak masuk logika kita teman-teman. Apalagi untuk kita lakukan. Itu nggak bertolak belakang dengan daging kita. Kalau secara manusia, egoisnya kita pasti pengennya apa? Dia dong yang ngalah sama gue, dia dong yang ngertiin gue. Tapi kok gue disuruh untuk mengasihi dia, orang yang memusuhi gue, dan bahkan berdoa buat dia.
Nah, di sini yang menarik teman-teman. Ketika logika bahkan daging kita menolak, tetaplah taat melakukan firman Tuhan. Karena percayalah teman-teman, di dalam ketaatan kita akan lihat ada pernyataan Tuhan yang luar biasa. Ada kesaksian yang dahsyat yang akan keluar dari kehidupan kita ketika kita taat melakukan firman Tuhan. Cobalah untuk praktekkan itu. Ya, ada sukacita, damai sejahtera, bahkan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di dalam ketaatan kita. Saya punya satu contoh cerita. Ini kisah nyata. Ada seorang pasangan suami istri, ya, bapak dan ibu ini punya seorang anak yang bernama Ade Sarah. Ade Sarah ini sudah almarhum dan Ade Sarah ini dibunuh, teman-teman, oleh mantan pacarnya. Ya, mantan pacarnya punya pacar dan mereka berkomplot untuk membunuh Ade Sarah ini. Akhirnya ketahuan sama polisi, dibawa ke pengadilan. Ya, lalu orang tua ini mengenal si pelaku yang adalah mantan pacar dari anaknya itu. Dan yang menarik teman-teman, orang tua yang anaknya telah dibunuh itu berani loh untuk memeluk orang yang membunuh anaknya. Dan bahkan ketika mereka lapar di menunggu waktu sidang, ibunya ngasih roti buat mereka. Udah makan belum nih? Makan. Bayangin teman-teman, seorang yang membunuh anak kandungnya loh, anak semata wayangnya dia. Tapi orang tua ini mau mengasihi orang tersebut. Dan tahu nggak, ini jadi satu kesaksian yang dahsyat. Ketika dia diwawancara di satu stasiun TV dan hostnya bertanya, ibu kok bisa sih untuk mengampuni bahkan berbuat baik kepada orang yang telah membunuh anak ibu sendiri? Dan jawabnya saya nggak pernah lupa teman-teman. Ibu ini berkata, karena Tuhan lebih dulu mengasihi saya. Karena Tuhan lebih dulu mengampuni saya. Dan lihat, dari sebuah ketaatan yang tidak masuk logika, bertentangan dengan daging, tapi di situ ada kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup ibu ini. Ya, dan saya percaya teman-teman, semakin gak masuk akal, semakin sulit buat daging kita, tetaplah lakukan. Maka di situ kita akan lihat pertolongan Tuhan yang dahsyat atas hidup kita. Amin. Karena kita juga percaya Roh Kudus yang akan tolong, Roh Kudus yang akan mampukan kita. Terlebih lagi kita punya satu teladan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ketika kita sulit untuk mengasihi, mendoakan orang yang menyakiti kita, yang menganiaya kita, ingatlah bahwa kita yang dahulu adalah seteru Yesus, kita adalah musuh Allah. Tapi Yesus mati di kayu salib buat kita, sehingga kita dimampukan, sehingga kita diberikan kesempatan untuk berdamai kembali dengan Allah Bapa. Kalau kita renungkan itu teman-teman, saya percaya hidup kita pasti penuh dengan damai sejahtera. Segala firman Tuhan yang tadi kelihatannya berat, itu menjadi ringan dan menjadi mudah. Karena apa? Ada sukacita. Karena kita tahu Yesus lebih dulu mengasihi kita. Amin. Itu yang kedua teman-teman. Dan yang ketiga, yang terakhir, iman yang teguh adalah iman yang seperti apa? Yang ketiga bicara tentang iman yang bukan sekedar percaya, namun mempercayakan. Bukan sekedar percaya, namun mempercayakan. Ya, bahasa Yunani dari iman, dari percaya itu adalah pisteuo. Dan pisteuo ini artinya adalah bukan sekedar percaya, tapi mempercayakan hidup. Mempercayakan segenap keberadaan kita ke dalam tangan pribadi yang kita percaya itu. Ya, makanya hari-hari hidup kita sedang menghadapi yang namanya COVID-19. Kita sedang menghadapi yang namanya virus corona. Dan banyak dari kita yang berdoa, Tuhan lindungi aku, Tuhan luputkan aku. Tapi pertanyaannya teman-teman, adakah penyerahan diri di sana? Adakah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Karena gak menutup kemungkinan teman-teman, Karendi harus kasih tahu, orang-orang terdekat kita, keluarga kita, bahkan hamba-hamba Tuhan, juga Tuhan izinkan juga ada yang terpapar. Ya, dan siapa yang bilang bahwa kita kebal akan itu semua? Bisa saja itu juga menimpa kita teman-teman. Nah pertanyaannya, apakah di momen-momen yang sulit itu kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Karena iman yang sejati bicara tentang itu teman-teman. Mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ya, artinya ketika kita berdoa, minta Tuhan mengabulkan doa kita.
Lalu Tuhan jawab tidak. Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita minta. Masihkah kita tetap percaya kepadanya? Masihkah kita bilang bahwa Tuhan, walaupun Engkau izinkan hal ini terjadi dalam hidupku, aku akan tetap percaya bahwa Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang baik yang punya rancangan yang terbaik buat anak-anak. Ya, kita mesti renungkan itu, teman-teman. Ya, kita ambil contoh di Alkitab. Ada 3 anak muda yang luar biasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan Raja Nebukadnezar saat itu memperhadapkan mereka dengan dapur api. Ketika mereka disuruh menyembah patung, tapi mereka menolak melakukannya. Dan di sini kita bisa belajar yang namanya statement iman. Ketika 3 anak muda ini berkata, "Hai Raja, hendaklah Raja tahu bahwa Tuhan yang kami sembah itu berkuasa untuk meluputkan kami dari dapur api ini." Betul ya teman-teman, itu iman. Tapi iman yang sejati nggak berhenti, nggak titik sampai situ. Tapi masih ada komanya. Dan komanya adalah ketika mereka berkata, tetapi sekalipun tidak. Tetapi sekalipun tidak. Hendak Raja ketahui, kami sekali-kali tidak akan menyembah patung buatan Raja. Wow, itu iman teman-teman. Memberikan ruang untuk sebuah kesempatan, sebuah kemungkinan, tetapi sekalipun tidak. Belajar dari Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa, "Bapa, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Itu anak tunggal Bapa. Doanya seperti itu. Dia nggak ngerengek, teman-teman. Dia nggak baper, dia nggak ngambek. "Aduh, aku kan anak Bapa. Turuti dong mauku. Sekali ini aja luputkan aku dari salib." No, dia nggak berkata seperti itu. Tapi dia berkata, "Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Bukan kehendakku." Tetapi sekalipun tidak. Ya, kita harus tetap menyembah Tuhan. Iman yang sejati memberikan ruang untuk tetapi seandainya tidak. Amin teman-teman. Ya, biarlah di tengah masalah ini kita menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Ya, kita pandang masalah ini bukan sebagai penghukuman dari Tuhan, tapi sebenarnya masalah ini adalah kesempatan bagi kita untuk dimurnikan iman kita. Apakah kita tetap bersukacita di tengah masalah ini? Ya, mungkin bukan sekedar masalah sakit penyakitnya, tapi bisa jadi dampak yang terjadi faktor ekonomi, keadaan keluarga. Ya, mungkin kita nggak bisa bersukacita dengan teman-teman di gereja seperti biasa. Tapi apakah kita tetap setia mengiring Tuhan di tengah masa-masa yang sulit ini? Dan disitulah iman kita dibuktikan. Amin. Ya, ada 3 poin tadi ya. Karena diulang lagi, iman yang lahir dari pengenalan kita akan Yesus, iman yang dihidupi bukan hanya dimengerti, dan iman yang bukan sekedar percaya, namun mempercayakan hidup kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Karena berharap, karena berdoa biar setiap firman yang telah disampaikan dengan waktu yang tidak terlalu lama ini dan juga sederhana ini boleh menjadi berkat buat teman-teman semua. Biar kita punya yang namanya shield of faith atau perisai iman di tengah-tengah masa yang sulit ini. Ya, maju terus RBI Kalvari. Salam buat semuanya di Cirebon. Aku percaya kasih karunia Tuhan beserta teman-teman semua. Yuk, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kesempatan kali ini. Kami boleh berjumpa lewat online service dan hamba-Mu boleh melayani teman-teman di Cirebon ini Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang telah ditaburkan Tuhan boleh tertanam, boleh bertumbuh, boleh berbuah di setiap hati kami. Dan kami boleh Tuhan menjadi saksi-Mu, menjadi anak-anak muda yang punya iman yang teguh di tengah dunia yang semakin jahat ini. Biarlah perlengkapan senjata Allah itu kami miliki sedari masa muda kami. Berkati kehidupan kami Tuhan, berkati keluarga kami, berkati sekolah kami, pendidikan kami, berkati semua Tuhan yang sedang kami lakukan hari-hari ini. Berkati gereja kami, berkati para pemimpin kami. Biar ada unity Tuhan di tengah masa-masa yang sulit ini, ada kekuatan yang dari Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua ini berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Maju terus teman-teman di dalam Tuhan. Sampai ketemu di lain kesempatan. God bless you.
Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan melalui Kak Randy Chandra Dinata. Terima kasih, kami bersyukur melalui hamba-Mu kami dikuatkan. Kami tahu Engkau adalah perlindungan kami, Engkau adalah perisai hidup kami, Engkau juga keselamatan kami, Engkau juga yang menolong dan Engkau juga membuat kami mengerti akan seluruh kebenaran firman-Mu yang dibawakan hari ini oleh Kak Randy. Kiranya Engkau memberkati Kak Randy, istrinya, anaknya, Engkau perlindungan yang dari Engkau turun atas mereka. Dan juga atas hamba-Mu Kak Randy, Tuhan Yesus mengurapi dimanapun pelayanannya, dimanapun dia online, dimanapun dia memberitakan firman, media apapun yang dia gunakan. Ada banyak jiwa, ada banyak anak-anak muda yang dimenangkan oleh hamba-Mu ini melalui hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan Yesus membuat pemberitaan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Dan anak-anak-Mu sudah mengerti, kami mau melakukan seluruh kebenaran firman-Mu, pesan-Mu hari ini. Kami mau lakukan sungguh Engkau luar biasa di tanggal 17 Mei 2020 ini. Kasih setia-Mu tetap sama bagi kami. Kemurahan-Mu sama bagi kami. Dan Kau selalu berikan baru terus berkat-Mu bagi kami. Mari anak-anak Tuhan, dimanapun kalian berada, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat dari Tuhan Yesus turun atas kita semua. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah kehidupan jasmanimu. Diberkatilah kehidupan rohanimu. Diberkatilah sekolahmu. Diberkatilah cita-citamu. Diberkatilah pekerjaan, sumber penghasilan kalian semua. Diberkati Tuhan. Diberkatilah Tuhan setiap pekerjaanmu, setiap bisnis-bisnismu. Berkat Tuhan turun atas hidupmu. Kiranya berkat dari Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus-Nya akan menyinari kita, melindungi kita, menaungi kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan, amin. Hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Raja. Pujian, hormat, keagungan, kekal selamanya. Happy Sunday, God bless. Shalom RWI, apa kabar nih semuanya? Kayaknya udah lama banget ya kita nggak kumpul-kumpul, kita nggak ketemu di ibadah RBI Kalvari. Nah kali ini aku mau ngasih tahu kalian cara mengembalikan persembahan ke RBI Kalvari lewat QR Code. Pertama kita pilih dulu kita mau bayar lewat aplikasi apa. Di sini aku akan nyontohin lewat Shopee. Kita buka dulu Shopee Pay-nya. Kalau udah gitu kita masukin PIN-nya, kita pilih juga option QR Code. Nah setelah itu kita scan QR Code yang udah di-share di line grup RBI. Secepat itu loh. Nah kalau udah gini tinggal kita masukin aja nominalnya berapa. Setelah itu kita pilih bayar sekarang. Dan kita kembali masukkan Shopee Pay PIN kita. Udah deh. Selesai kan? Gampang banget nih cara ngembaliin persembahan. Stay healthy semuanya.